Kreatif, bertemu dengan saya di Crafting, Creative with Broadcasting. Perkenalkan, saya Mufida Pratami sebagai host yang akan menemani kalian selama 30 menit ke depan. Saya kali ini ada di Ragus VR Workshop, tempat untuk kalian mengembangkan kreativitas kalian melalui kerajinan tangan. Penasaran apa aja yang ada di dalam? Yuk ikutin kita terus! Ragus VR Workshop adalah tempat di mana kalian bisa mengembangkan kreativitas. Di sini mereka menyediakan 7 macam activity yang bisa kalian ikuti loh. Banyak banget kan? Jadi kalian juga akan bingung mau melakukan kreativitas apa di Ragus VR Workshop. Sobat kreatif tahu gak sih apa itu kreativitas? Menurut ahli bernama Supriyadi, kreatif adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang digunakan untuk menciptakan suatu hal yang baru, baik itu berupa gagasan atau karya-karya yang cenderung berbeda dengan karya yang sudah ada. Nah, sobat kreatif pasti ada penasaran nih Kak, kira-kira hari apa aja sih bukanya? Untuk buka itu kita setiap hari ya, jadi untuk tutupnya itu cuma Senin Minggu pertama sama ketiga aja. Cocok banget nih buat sobat kreatif yang mau meluangkan waktu kalian bersama teman atau keluarga, orang tersayang buat ngelakuin aktivitas yang ada di sini. Lalu kalau misalkan jam operasionalnya itu jam berapa? Jam operasionalnya itu kita dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Wah, bisa banget ya buat kalian ngeluangin waktu kalian buat ngelakuin aktivitas yang positif di sini. Lalu kalau kesini letaknya itu ada di mana sih? Kalau buat lokasi kita ada di Sawangan Depok, Jalan Cinangkaraya nomor 1. Buat lebih gampangnya sih di Google Maps cari aja Wonder Hope Preschool karena kita lokasinya ada di belakang sekolahnya persis. Bisa diakses sama mobil motor ya? Iya bisa banget, cuma emang karena lokasinya agak ngumpet nih di belakang, jadi ada patokannya itu parkir Wonder Hope sih di depan. Oke. Nah, sini kan ada banyak aktivitasnya nih. Nah, terus aktivitasnya itu apa aja sih? Kalau untuk sekarang kita ada 7 activity reguler, itu ada pottery wheel manual, pottery wheel elektrik, hand building, melukis pot karakter, melukis pot reguler, toys figure painting, sama acrylic pouring. Yang jadi favorit aktivitinya itu apa? Kalau buat saat ini udah pasti yang pottery wheel sih. Nah, jadi segitu dulu ya guys. Kalau misalkan kalian penasaran nih apa yang aku bakal lakuin selanjutnya, stay tune dan tetap di Crafting Creative with Broadcasting. Segar. Nih, molds ada di sini. Segarnya bukan main. Bikin ketagihan deh. Molds segarnya bukan main. Ngapain? Masih dipoto ini. Lu lama sih. Banget nih. Bowlicious, satu mangkok penuh kelezatan. Kreatif, kembali lagi dengan saya di Crafting Creative with Broadcasting. Nah, saya di sini lagi bersama dengan kakak-kakak dari Ragus nih. Kalau boleh tahu namanya siapa ya, Kak? Nama saya Memet.
Iya. Panggil Memet ya. Iya. Nah, kakak Memet ini bakal bantuin aku buat lakuin aktivitas yang ada di sini. Nah, aktivitas apa tuh yang bakal kita lakuin, Kak? Aktivitas kerajinan dari pot tanah liat, yaitu dari pottery wheel elektrik. Wah, pasti bakal seru banget tuh. Yaudah, yuk kita langsung lihat proses pembuatannya. Ayo mulai. Jika kalian mengikuti aktivitas yang ada di sini, kalian akan mendapati ini. Di depan saya udah ada pottery wheel elektrik. Lalu di sini ada tanah liat, alat bantu, spons, gunting, dan air. Kalian juga bakal mendapati apron dari Ragus View untuk melindungi baju kalian biar nggak kotor. Tahap awal pembuatan kerajinan tanah liat itu bagaimana sih, Kak? Tahap awal yaitu tanah liat, lalu dihancurkan sampai halus agar pori-porinya itu tidak ada. Jadi setelah pori-porinya halus, bentuknya seperti ini. Nanti pas pembakaran dia nggak bakal pecah. Gitu. Jadi nih kamu coba nih. Susah nggak sih, Kak? Gampang kok, tinggal dipijit-pijit aja gitu ya. Sampai bulat seperti ini. Nanti hasilnya maksimal. Itu tahapan awalnya. Kalau misalnya nggak seperti ini, nanti di pertengahan akan gagal. Oke. Kerajinan dari tanah liat merupakan suatu barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan seseorang. Dan pada dasarnya tanah liat biasa juga digunakan sebagai jenis bahan baku yang berasal dari tanah tertentu, serta memiliki sifat yang lengket dan mudah dibentuk untuk dijadikan suatu barang kerajinan. Kerajinan dari tanah liat termasuk kerajinan bahan lunak, karena kerajinan tersebut terbuat dari bahan-bahan yang fleksibel dan lentur. Tanah liat adalah tanah yang terbentuk karena proses pelapukan kerak bumi dan disusun oleh batuan feldspatik. Batuan feldspatik dalam hal ini adalah batuan yang terdiri dari batuan granit dan juga batuan beku. Bagian batuan tersebut terbentuk dari berbagai unsur seperti silikon, oksigen, dan aluminium. Tanah liat sendiri memiliki karakteristik loh, yaitu memiliki sifat yang lengket, sulit untuk menyerap air, bisa berubah menjadi butiran yang halus, memiliki warna abu-abu, dan masih banyak lagi karakteristik lainnya. Tanah liat bisa dijadikan berbagai kerajinan tangan loh, yaitu menjadi pot, gelas, mangkok, dan masih banyak lagi. Kita buat apa sih, Kak? Ini kita buat mangkok. Oh, mangkok. Kalau misalnya sekiranya ini gagal, itu bagaimana? Kalau gagal nanti kita bikin lagi dari ulang, dari awal lagi, tahapan dari awal lagi. Nah, jangan sampai gagal, ini lama prosesnya. Jadi nggak boleh gagal ya, harus berhasil. Pelan-pelan ya. Coba kamu sekarang. Kayak gimana? Ini tangannya nih.
Ternyata susah juga ya sobat kreatif membuat kerajinan kayak gini. Lalu setelah pembentukan, selanjutnya apa kak? Ini sebentar lagi mau jadi kok. Sorry. Oh, Tinggal dirapihin. Nah, untuk pembakaran ini masuknya itu tungku tradisional karena kita bikinnya itu ngedatengin pengrajinnya langsung dari Pleret. Untuk proses pembakarannya itu 12 jam dan kita itu menggunakan bahan bakar kayu dari pohon rambutan. Nah, untuk proses pembakarannya itu selama 12 jam apinya nggak boleh mati, tapi menggunakan api kecil. Nah, biasanya potnya itu langsung disusun di dalam tungkunya. Setelah selesai disusun, atasnya itu ditutup menggunakan keramik dan depannya itu ditutup menggunakan batu bata, lalu dilumuri dengan abu gosok dan bubuk samut. Nah, untuk mengetahui tingkat kematangannya itu bisa dicek melalui satu lubang yang ada di tengah-tengah batu bata tersebut. Jadi kalau misalkan dia udah nggak keluar asap atau embun gitu, biasanya dia udah mateng. Ini beberapa contoh pot yang sudah melewati proses pembakaran. Biasanya pot-pot tersebut ada yang gosong dan retak, tapi potnya itu masih bisa dipakai karena kalau yang retak itu biasanya langsung kita tambal dan yang gosong itu bisa langsung dicat. Kalian tadi melihat saya melakukan aktivitas pottery wheel yang elektrik kan? Nah, di aktivitas yang kedua ini, saya berkesempatan untuk melakukan pot painting reguler. Kalian tahu gak sih kalau pot painting ini tuh melalui proses pembakaran yang lumayan lama. Setelah proses itu, kita baru boleh nih melukis atau menghias pot ini sesuai yang kalian mau. Yuk temani saya untuk menghias pot ini. Nah sobat kreatif, saya sudah selesai nih menghiasnya. Lucu kan? Kalian penasaran gak sih keseruan apa yang akan saya lakukan setelah ini? Tetap di sini ya di Crafting Creative with Broadcasting.
Kreatif, kembali lagi dengan saya di Crafting Creative with Broadcasting. Nah, setelah kalian tadi melihat saya melakukan kerajinan pottery, kali ini saya akan menunjukkan 7 aktivitas yang ada di sini. Kalian penasaran kan manfaat dan kegunaannya apa aja? Yuk kita lihat. Nah, di belakang saya ada kreativitas hasil karya dari kakak-kakak Ragus ini, juga salah satu aktivitas yang ada di sini, yaitu kanvas akrilik pouring. Nah, kalian mau tahu gak sih manfaat dari kerajinan ini? Nah, manfaatnya itu bisa membangun motorik kalian dan membantu untuk mengekspresikan diri kalian. Yuk kita lanjut ke aktivitas selanjutnya. Nah, aktivitas yang kedua yaitu potter wheel. Dia ini mempunyai 2 teknik, yaitu teknik manual dan teknik elektrik. Kalian tahu gak sih fungsi potter ini? Fungsi potter ini ada 2, yaitu pakai dan juga fungsi hias. Fungsi pakai itu untuk kebutuhan di rumah, seperti untuk tanaman, pot tanaman, lalu juga untuk menaruh aksesoris. Nah, kalau fungsi hias sebagai seni atau pajangan yang ada di rumah kalian. Yuk lanjut. Nah, sobat kreatif, kita sudah ada di aktivitas yang ketiga nih, yaitu aktivitas painting pottery, karakter, dan juga reguler. Ini hasil dari pottery setelah diwarnai menjadi lebih lucu dan beragam ya. Nah, kalau ini yang karakternya nih, tuh lihat, kasih hiasan, warnanya juga beragam banget, lucu ya. Ini bisa untuk menjadi tempat aksesoris loh guys. Kalian tahu gak sih manfaat dari painting pottery ini? Itu bisa untuk melatih otak kalian, imajinasi, dan juga keterampilan kalian loh. Ini juga ada alat-alatnya nih. Banyak banget ya alatnya. Yuk lanjut. Nah, sebelum lanjut ke aktivitas berikutnya, saya mau nunjukin nih kalau kerajinan tanah liat itu bisa menjadi sebesar-sebesar ini loh. Besar banget ya. Kalian tahu gak sih ini tuh apa? Benar sekali, ini adalah pot untuk kalian menaruh tanaman yang ada di rumah. Nah, kalian tahu gak sih kalau kerajinan ini tuh mempunyai banyak bentuk, corak, warna, dan juga ukiran loh. Yuk lanjut ke aktivitas berikutnya. Aktivitas selanjutnya adalah toys dan figure painting nih. Di sini ada banyak berbagai karakter. Ada karakter unicorn sedang duduk di atas awan dan juga karakter unicorn yang sedang berdiri. Kalian tahu gak sih di sini itu ada karakter dari desainer ternama Amerika nih, dari Brian Denley, yaitu karakter Kaos. Lucu banget ya. Di sini juga menyediakan banyak sekali warna untuk kalian melukis. Ada di sini, kalian bisa lihat banyak banget kan? Nah, kalian tahu gak sih manfaat dari toys dan figure painting ini untuk membangun kreativitas dalam anak usia dini dan juga membantu untuk mengekspresikan diri kalian. Yuk lanjut ke aktivitas yang terakhir. Handblock pottery adalah teknik pembuatan tembikar kuno yang melibatkan pembuatan bentuk tanpa roda tembikar, menggunakan tangan, jari, dan peralatan sederhana. Handblock pottery berguna untuk melatih motorik kalian. Ini adalah beberapa contoh hand building yang ada di Ragus V Art Workshop ya. Nah, tadi kan kita udah lihat nih tempat untuk pembakaran kerajinan tanah liatnya ya kak. Nah, kalau aku mau tanya nih, kalau kerajinan tanah liatnya itu tidak melalui proses pembakaran, itu bisa gak sih? Sebenarnya sih bisa, cuma dia rentan retak gitu loh, jadi cepat pecah. Jadi disarankan emang untuk ikut proses pembakarannya. Jadi kalian tuh harus menunggu ya guys sampai proses pembakaran. Nah, di sini kan ada aktivitas untuk painting ya kak. Jenis cat yang dipakai itu apa sih? Kalau untuk cat sih kita pakainya cat akrilik. Cuma ada satu activity yang kita pakai tuh washable paint. Jadi dia bisa dicuci gitulah. Jadi ramah buat anak-anak. Oh, ternyata ada banyak juga ya jenis catnya. Nah, kan dari awal aku nih belum tahu ya. Kalau misalnya Ragus V Art Workshop ini kira-kira bukanya dari tahun berapa? Kalau buat Ragus V Art Workshop sendiri sih baru tahun ini kak. Cuma yang gudang pot Sawangan itu udah dari 2014 sih. Wah, ternyata lumayan lama juga ya sobat kreatif. Nah, kalau misalkan ini
Kenapa sih Ragus VR Workshop tuh memilih untuk menjadikan kerajinan tanah liat dibandingkan kerajinan lainnya? Kebetulan yang di Gudang Pot Sawangan itu kita kan udah lama banget ngejual pot-pot tanah liat itu, jadi kita udah lumayan deket nih sama pengrajin langsung dari Pleretnya. Jadi kita kebetulan di belakang sekolah ini ada masih tempat kosong. Iya. Kira-kira kita mau bikin apa? Jadi kepikirannya tuh buat bikin kelas pottery ini. Jadi orang-orang tuh bisa belajar bikin tanah liat dari awal sampai proses terakhirnya sih, proses pembakaran. Nah, ternyata gitu ya Kak. Nah, aku juga penasaran nih, kira-kira cabangnya Ragus VR Workshop ini ada berapa sih? Dan di mana aja? Buat Ragus VR Workshopnya itu sih baru ini aja Kak, Baru yang di ini. Sawangan. Iya, Iya. cuma kalau yang Ragus V Gudang Pot Sawangan itu kita udah ada 3 cabang sih. 3 cabang. Di mana aja tuh Kak? Ada di sini, di Sawangan, terus di Ciledug sama di Bintaro. Jadi buat kalian kalau misalkan mau cari pot-pot tanah liat buat tanaman di rumah tuh bisa banget, kita kan ada 3 cabang. Tuh Sobat Kreatif. Menurut Kakak nih, melatih kreativitas itu dari kapan sih? Dan juga seberapa penting melatih kreativitas dalam diri kita? Sebenarnya sih penting banget ya, apalagi buat anak-anak zaman sekarang kan kayaknya udah dari kecil tuh mainnya handphone gitu kan, main game. Jadi buat ngelakuin aktivitas-aktivitas kreatif kayak bikin tanah liat, melukis, itu harusnya emang dari sejak kecil sih. Iya. Sejak kecil tuh ya Sobat Kreatif, jadiin kalian tuh harus melatih kreativitas kalian sejak dini ya. Terima kasih kepada kakaknya karena sudah mau meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya. Dan bagi kalian nih Sobat Kreatif yang ingin melakukan aktivitas seperti saya tadi, kalian bisa ya melalui DM-an Instagram untuk booking. Instagramnya itu Ragus VR Workshop yang tertera di bawah ini. Terima kasih kepada Ragus VR Workshop karena sudah memberikan kesempatan saya untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang ada di sini. Terima kasih kepada para penonton yang sudah mau meluangkan waktunya menonton acara ini dari awal hingga akhir. Terima kasih juga kepada para kru yang sudah untuk membantu menyukseskan acara kali ini. Saya Mufida Pratami sebagai host pamit undur diri. Crafting Creative with Broadcasting. Terima kasih ya Kak.